Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Walaupun kita baru beberapa, adalah satu kebahagiaan kita datang di rumah Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini. Kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Yes, haleluya. Saat ini kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur bagi Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau lebih lagi datang kepada Dia. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku, dan hatiku bersuka
Karenamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya ralalala baba baba te, ya ralalala baba baba baba. Ya ralalala baba te, ya ralalala. Haleluya. Ya ralalala baba 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 baba. Ya ralalala baba baba te. Haleluya, haleluya, ya ralala baba baba. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, yes, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh merenungkan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin bersuka di dalam Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Terima kasih Bapa, kami datang membawa hati dan hidup kami. Kami ingin meninggikan dan memuji-muji nama-Mu. Tuhan, urapi kami semua, biarlah Engkau lawat kami semua, berikan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Saat ini ku datang lagi Tuhan. Kami mau bersorak padamu. Haleluya. Ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan hari-hari. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu saat ini Tuhan. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan hari-hari. Hari
Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersyukur kepadamu. Kami ingin naikkan sorak-sorai bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ya Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Tuhan kita baik, amin. Seberapa kita yang ada, kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Biarlah rekan-rekan kita nanti sore bisa datang kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan kita, lebih lagi dekat dengan Tuhan kita melalui firman yang akan ditabur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hal yang kurindukan
Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, biarlah kami rindu setiap hari di dalam Bait-Mu Tuhan. Yes, terima kasih. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Inilah doa kami Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Inilah seruan hati kami Tuhan, bahwa kami rindu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh mengungkapkan segala hasrat, segala kerinduan kami Tuhan. Karena kami tahu sebelum kami merindukan Tuhan, terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kami dan merindukan kami untuk kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bahkan mengalami kasih karunia dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur hari ini kami bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam sakramen kudus. Bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan. Bahkan juga kami berterima kasih Tuhan bahwa di pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran akan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kepada setiap kami yang datang di pagi hari ini, biarlah kuasa firman Tuhan yang hidup itu yang akan menjamah kami, memberkati kami Tuhan dan meneguhkan kami, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami minta kepadamu Roh Kudus, urapilah firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Roh Kudus, urapilah kami semua yang akan menerima firman Tuhan. Tuhan juga akan menjamah buat setiap jemaat Tuhan yang di pagi hari ini tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga boleh memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan kita berterima kasih oleh karena perkenangan Tuhan hari ini kita bisa berada di rumah Tuhan kembali. Amin saudara. Puji Tuhan. Bisakah lihat kiri kanan, katakan begini, kamu sangat luar biasa hari ini ya. Puji akan nama Tuhan ya. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kabar yang kurang baik saudara ya, yaitu saudara kenal ya keluarga Bapak Romi ya, yang orang Manado itu, dan kemarin saya dapat informasi dari Ibu Wanti dan sekaligus juga saya calling saudara, beliau hari ini sudah ada di Manado. Anaknya yang kemarin pulang, rupa-rupanya dia terkena musibah, bawa motor, kecelakaan, terus anaknya yang satu-satunya itu meninggal saudara ya. Jadi Bapak Ibu bantu dalam doa buat keluarga Pak Romi ya, supaya Tuhan beri kekuatan, beri ketabahan, bahkan beri kemenangan ya. Di balik semua ini kita percaya saudara, Tuhan tetap baik kepada keluarga Pak Romi ya. Puji akan nama Tuhan. Doakan saudara untuk keluarga Pak Romi ya. Puji akan nama Tuhan. Dan rencananya hari Senin besok akan dikubur saudara ya. Dikubur dan berhubung di Manado, jadi kita hanya doakan saja. Atau kalau saudara mau calling, mau memberi kekuatan, silakan ya. Puji akan nama Tuhan. Nah saudara, 2 bulan Oktober dan November, tema firman Tuhan kita adalah tingkatkan kualitas hidup Anda. Saudara ya, tentu selama 1 bulan kita sudah mendengar tentang firman Tuhan yang luar biasa itu saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan begini saudara, kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup Anda, hidup kita saudara, maka kita harus memiliki pikiran Kristus. Atau maksudnya saudara berpola hidup, berpikir hidup seperti Kristus saudara, seperti Kristus. Amin. Nah, menurut saya ini amat penting saudara ya. Mengapa saudara ya, mengapa kita harus memiliki pikiran seperti Kristus saudara ya. Terus mungkin juga kita bertanya, ketika Yesus hidup di muka bumi ini, bagaimana kehidupan Yesus dan bagaimana pikiran Yesus atau apa yang dipikirkan oleh Yesus gitu saudara ya. Nah, kalau saya tidak berpola pikir seperti Yesus,
saya akan memiliki pikiran apa dan kehidupan saya akan menjadi seperti apa, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang memerintahkan kepada kita dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, bisa ditampilkan, saudara, bisa dibuka. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini kepada kita sekalian, saudara ya. Filipi 2 ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. 3-4, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara ya. Nah, firman Allah, saudara, memerintahkan setiap orang percaya untuk memiliki atau saudara yang memiliki perasaan atau pola pikir seperti Kristus. Amin, saudara. Nah, kenapa saudara? Sebab kita harus menyadari bahwa hidup kita, saudara, akan dikendalikan, akan dikontrol oleh pikiran kita. Amin, saudara. Amin. Nah, pikiran kita, saudara, akan menentukan nasib dan masa depan kita masing-masing, saudara ya. Dan Soleman juga mengatakan kepada kita dalam Roh Amsal pasal 23 ayat 7 bagian A, saudara ya. Yuk kita buka dan kita baca, saudara. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian kepada kita. 3-4, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, maksudnya dalam pikirannya sendiri, demikianlah ia, saudara ya. Soleman mengatakan begini, saudara, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara memikirkan sesuatu, merancangkan sesuatu, rancangan itu akan bisa terjadi. Kalau saudara tidak memikirkan segala sesuatu dan tidak merancangkan segala sesuatu, maka itu tidak akan terjadi, saudara ya. Kenapa? Karena pikiran kita, saudara, menciptakan imajinasi. Amin. Menciptakan motivasi, saudara ya, bagi segala tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, bahkan sikap hidup kita. Saudara ya. Saudara akan menilai seseorang, saudara akan membangun image hidup saudara kepada seseorang tergantung apa yang ada di dalam pikiran saudara tentang seseorang, saudara ya. Makanya itu saudara, marilah kita memiliki pikiran Kristus. Menurut saya, saudara, secara pribadi, pikiran Kristus adalah pola pikir yang paling terbaik. Pola pikir yang paling sehat. Saudara ya, pola pikir yang paling berinspirasi, saudara ya. Berinspirasi, saudara. Karena pola pikir Kristus, saudara, bukan pola pikir dunia. Saudara ya, pola pikir Kristus, saudara ya, ketika kita memiliki pikiran Kristus, saudara, Tuhan akan membuka wawasan atau cakrawala yang baru dari pola pikir kita, saudara ya. Kita berpikir, kita merasa sudah punya pendidikan, terus kita belajar lagi gitu, saudara. Kadangkala kita semakin merasa diri kita kurang banyak mengetahui segala sesuatu. Betul, saudara? Orang yang tidak pergi ke sekolah teologi, dia ingin sekolah teologi. Ketika dia ada di sekolah teologi, dia mau ngejar sarjana S1, saudara. Waktu dia S1, dia mau ngejar S2, saudara. Ketika dia S2, dia juga mau ngejar S3, saudara ya. Nah saudara, setelah dia S3, dia pikir dia akan tahu segala sesuatu. Ternyata saudara, dia merasa juga tidak tahu segala sesuatu, saudara. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas, saudara ya. Pikiran kita adalah pikiran lahiriah dan pikiran manusiawi, saudara ya. Tidak salah, saudara ya. Tetapi saudara, betapa indahnya kalau saya dan saudara memiliki pikiran Kristus, saudara. Pikiran Kristus melampaui batas pikiran logika manusia. Ya saudara ya, pikiran Kristus pikiran yang sangat menggairahkan. Kenapa saudara? Karena pikiran Kristus adalah pola pikir yang besar, pola pikir yang luas, pola pikir yang melihat pengharapan, saudara ya.
melihat pengharapan saudara. Dan saya meyakini saudara, ketika kita memiliki pikiran Kristus saudara, maka hal ini yang akan terjadi dalam hidup kita bersama-sama saudara. Yang pertama, kalau kita memiliki pola pikir Kristus saudara, maka pikiran kita akan selalu positif. Dan selaras dengan firman Tuhan. Saudara, menurut saya saudara ya, kalau kita berpola pikir seperti Kristus, yang pertama saudara, pola pikir hidup kita akan selalu positif dan selaras dengan firman Tuhan. Saudara, mengapa saudara pola pikir Kristus itu selalu positif dan selaras dengan firman Tuhan? Nah ini saudara yang harus kita ketahui bersama-sama. Ternyata saudara, waktu saya membaca Alkitab, saya merenungkan firman Tuhan, saya menemukan begini saudara. Ketika Yesus hidup, pola pikir hidup Yesus saudara hanya satu. Yesus ingin dekat dengan Bapa, ingin mengenal Bapa, dan melihat Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Itu saudara. Kenapa pola pikir Yesus selalu positif dan selaras dengan kehendak Bapa, saudara ya? Atau sesuai dengan firman Tuhan, karena ketika Yesus hidup sebagai manusia, saudara, Yesus hanya punya satu kerinduan, satu keinginannya saudara, dia melakukan kehendak Bapa. Kita bisa melihat dari dua ayat. Yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 38. Saudara, Injil Yohanes pasal 8 ayat 38. Injil Yohanes pasal 8 ayat 38 firman Allah berkata, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang ku katakan. Perhatikan saudara ya, Yesus tidak mengatakan sesuatu yang tidak Bapa katakan. Amin. Dia melihat Bapaknya ngomong apa. Saudara ya, berpikir apa, melakukan apa, dan itu yang dikatakan Yesus. Dan Yesus mengatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar daripada Bapamu, saudara ya. Yesus mengajak kita semua untuk kita juga untuk melihat Bapa, mendengar Bapa, dan apa yang Bapa katakan itu juga yang harus kita katakan, saudara ya. Nah kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 5 ayat 19, saudara. Yohanes pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak, saudara. Ya. Dari dua ayat ini, saudara, maka kita bisa menemukan rahasia besar di dalam hidup Yesus, saudara ya. Yesus memiliki kualitas kapasitas hidup yang luar biasa, saudara ya. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, saudara, yang memberi dampak banyak kepada semua orang. Kenapa, saudara? Karena Yesus hanya melihat, hanya memperhatikan apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak kerjakan, itulah yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus, saudara. Luar biasa, saudara ya. Saudara, kita harus belajar, saudara, hari ini. Amin. Kita harus berusaha menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena waktu itu adalah sebuah kesempatan untuk kita lebih mengenal Bapa, untuk kita lebih mengenal isi hati Bapa. Amin, saudara. Ya, untuk kita memahami pikiran Bapa, saudara, pikiran Bapa kita, supaya kita juga memiliki pola pikir hidup seperti Bapa kita di surga, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, firman Allah mengatakan demikian kepada kita, saudara. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, saudara. Firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah
kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin saudara ya. Rasul Paulus saudara ya, dia menangkap saudara ya apa yang Yesus katakan saudara ya. Dan Rasul Paulus di dalam bahasa yang artinya sama saudara ya. Supaya kita memiliki pola pikir seperti Bapa saudara ya. Amin. Ya, kalau kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah dan carilah perkara-perkara yang di atas. Maksudnya begini saudara, segala perkara lahiriah bukan berarti kita tidak harus pikirkan, bukan saudara ya. Karena kita masih hidup secara manusiawi, saudara ya, yang membutuhkan kehidupan secara lahiriah, saudara kita tidak salah memikirkan itu. Tapi itu bukan yang utama, amin. Ada hal yang jauh lebih mulia, ada hal yang jauh yang lebih kekal, ada hal yang jauh yang lebih berkualitas saudara ya. Yang dari sekedar pikiran-pikiran lahiriah itu saudara ya. Yaitu pikiran Bapa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, puji akan nama Tuhan saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini saudara ya. Ketika kita memiliki pikiran Bapa, kita akan menjadi positif saudara ya. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan damai sejahtera Allah saudara ya. Akan melampaui segala pikiran dan perasaanmu. Ya kata firman Tuhan saudara. Ketika kita dalam pola pikir Allah saudara ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan saudara, kita tidak menjadi gentar. Amin. Amin saudara. Karena kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin saudara. Amin. Kalau saudara sudah melakukan segala sesuatu, saudara sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan terjadi sesuatu di dalam hidup saudara, saudara saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan juga tidak meninggalkan saudara. Amin. Tuhan ingin membawa saudara untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan saudara, pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan saudara ya. Bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pola pikir seperti Kristus saudara adalah pola pikir yang luar biasa. Pola pikir yang menjadikan hidup kita menjadi positif saudara ya. Puji Tuhan saudara. Mari kita lihat saudara dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dan 8 saudara ya. Filipi 4 ayat 7 dan 8 firman Allah berkata demikian kepada kita sudah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi akhirnya kata firman Allah, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu saudara ya. Ketika kita memiliki pikiran positif, itu artinya saya dan saudara sedang berpola pikir seperti Kristus. Amin. Dan pikiran positif, apakah itu saudara? Kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, amin, semua yang disedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan saudara, dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Karena dalam pikiran saudara, dalam perkataan saudara, dalam tindakan kita ada kuasa Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Itu yang pertama saudara. Kalau kita memiliki pola pikir seperti Kristus, pola pikir kita akan selalu positif. Ya, selalu selaras dengan firman Tuhan saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Yang kedua saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki pola pikir seperti Kristus saudara, maka pola pikir seperti Kristus akan menjadikan ya setiap pribadi saudara melihat potensi hidup saudara seperti Tuhan yang ciptakan seperti semula. Maksudnya begini, waktu kita berpola pikir seperti Kristus,
memiliki pikiran Kristus, kita akan menghargai, saudara, apa yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Itu maksudnya, saudara ya. Amin. Amin. Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang tidak menghargai segala sesuatu di dalam hidupnya? Karena dia tidak berpola pikir seperti Kristus. Saudara ya. Nah, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang penciptaan kita sebagai manusia, saudara ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saudara ya. 26, 27, ya saudara. Maka kita menemukan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Kata serupa dan segambar dengan Allah berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang potensi diri saudara. Kesanggupan diri saudara. Ya, sudah. Hakikat dari kepribadian Allah itu sesungguhnya ada di dalam ciptaannya, yaitu manusia. Makanya kita dikatakan kita seperti Allah, walaupun kita bukan Allah, saudara ya. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini, saudara, yang mampu menciptakan segala sesuatu, yang bisa semakin berubah, saudara ya, yaitu manusia, saudara. Kenapa? Karena manusia memiliki kodrat Allah. Amin. Segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Ketika kita berbicara potensi, kita berbicara kapasitas hidup kita. Amin. Kapasitas berkaitan dengan talenta, saudara, bakat alamiah yang Tuhan ciptakan kepada setiap kita, saudara ya. Makanya saudara, tidak ada satu manusia lebih rendah dari manusia yang lain. Amin. Tidak ada satu manusia yang lebih unggul dari manusia yang lain, saudara ya. Di dalam kelebihan saudara ada keterbatasan saudara. Amin. Amin, saudara. Benar loh, saudara ya. Jadi saudara, tidak ada orang yang bodoh sebenarnya. Tidak ada, saudara ya. Ya, orang akan menjadi bodoh dan tidak bodoh bagaimana dia menghargai dirinya, melihat dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling termulia. Ciptaan Tuhan yang paling terindah, saudara ya. Ya, saudara ya, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita semua, saudara, dengan masing-masing berbeda-beda, keunikan yang berbeda-beda, saudara ya. Saudara ya, di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20, bagaimana Tuhan memberikan talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan berapa, saudara? 1. Tapi saudara, kenapa Tuhan memberikan yang berbeda-beda, saudara ya? Karena Tuhan tahu kapasitasnya yang berbeda-beda. Ya, saya tidak bisa menuntut Tuhan dan saya berkata kepada Tuhan gini, Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya pelayanan di Sukarela? Kenapa bukan Tuhan di Jalan Kuningan gitu, saudara ya? Atau di Jalan Tamrin gitu. Yang menjangkau kalangan kelas 1 gitu, saudara. Kenapa? Saudara, saya percaya, saudara, semua hidup kita udah ada garisnya. Amin. Amin. Amin, saudara. Ya, saya juga percaya, saudara, bahwa mungkin saudara dilahirkan di Bakti, ya, atau di Sukarela, atau di Tanah Pasir. Saya juga percaya bahwa nanti kelak saudara mungkin tidak akan tinggal selama-lamanya di Tanah Pasir. Amin, saudara. Ya. Mungkin Tuhan memberkati saudara, saudara bisa beli rumah yang lebih baik, saudara ya. Saudara, kenapa saudara? Kenapa seperti itu, saudara? Yang harus kita sadari bersama-sama, bagaimana kita menyadari apa potensi diri kita. Apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, saudara. Tapi satu hal yang saya percaya begini, saudara ya. Talenta kita tidak akan berkembang, talenta kita tidak akan menjadi besar, saudara ya. Potensi hidup kita tidak akan menjadi besar, saudara, selama kita tidak mau mengikuti yang disebut namanya usaha atau pelatihan
atau proses Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Amin. Artinya begini, saudara nggak akan menjadi pengusaha yang sukses tanpa saudara mau mengikuti prosesnya. Ya, tapi berbahagialah kalau orang tua saudara sukses, terus saudara menerima warisan kesuksesan. Ada gitu saudara ya. Tapi belum tentu saudara anaknya bisa melanjutkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya saudara ya. Saudara, bahwa kapasitas besar terjadi karena adanya sebuah proses. Nah, proses itulah yang saya dan saudara harus bersedia berani menghadapi. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin saudara ya. Amin saudara. Apa yang sedang terjadi kepada kita saudara itu bukan sebuah musibah, bukan juga sebuah kebetulan. Saya percaya ada tangan Tuhan yang sedang menuntun kita dan membawa kita di dalam sebuah proses yang Tuhan inginkan untuk kita bersama-sama saudara ya. Karena itu saudara, pagi ini saya ingin mengatakan begini kepada saudara. Jangan takut, jangan menyerah. Amin. Dengan proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita masing-masing. Jangan takut saudara ya. Ingat ya, hidup dan mati kita milik Tuhan. Kita harus sadar itu saudara ya. Saudara ya. Saudara, jangan menjadi takut karena kita pernah salah, kita pernah gagal, kita pernah mengecewakan Tuhan. Amin. Jangan merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ataupun kita yang udah ada umur, kita bilang gini, aduh kita mah udah terlalu tua. Amin. 10 langkah lagi, masuk ke mana saudara? Ya saudara ya. Saudara, jangan berpikir begitu loh saudara ya. Setiap langkah hidup kita berarti. Amin. Ada proses Tuhan saudara ya. Nah, saya mau mengajak kepada semua Bapak Ibu, mari kita bangkit, mari kita maju terus. Amin. Amin. Ada rencana Tuhan di setiap usia kita masing-masing. Ada rencana Tuhan di setiap usia kita masing-masing, di mana Tuhan mau memakai kita, di mana Tuhan mau memberkati kita, di mana Tuhan mau mengurapi kita, saudara ya. Saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat waktu Tuhan memanggil dan mengutus Musa. Ya, dan Musa waktu itu berdalih kepada Tuhan dengan banyak alasan. Betul saudara? Musa merasa, saya pernah gagal Tuhan. Saya tidak pandai berbicara Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan mujizat di depan mata Musa. Musa masih gak percaya lu saudara. Sampai Tuhan berkata begini kepada Musa. Musa, apa yang kau pegang? Musa bilang apa saudara? Tongkat. Dan Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, melalui tongkat ini, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Amin. Perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Musa, puji Tuhan saudara, percaya. Amin. Musa kembali ke Mesir saudara ya. Dan saudara tahu kisah itu dan cerita itu. Dengan sebuah tongkat keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Apa sih artinya sebatang tongkat? Dengan individu pribadi yang memiliki roh dan jiwa. Yang memiliki akal budi. Amin Bapak Ibu. Kalau tongkat aja Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa pakai untuk membebaskan bangsa Mesir. Apalagi saya dan saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit. Amin saudara. Ya, ingat saudara, potensi saudara begitu hebat. Amin saudara. Jangan meremehkan hanya satu talenta. Amin. Jangan meremehkan satu talenta. Saya bisa berdiri di tempat ini saudara, karena pertama kali saya melayani Tuhan bersihin WC gereja. Saya mau saudara. Kenapa? Karena buat saya melihat membersihkan WC gereja itu melayani Tuhan. Cuma sekali itu saudara ya.
disuruh bersihin WC. Dan setelah itu saya diminta jadi penolong sekolah minggu. Saya ingat betul saudara ya, bagaimana Pak Solet itu saudara meminta saya seperti itu di GPPS saudara ya. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara punya potensi besar. Amin. Hargai potensi besar saudara. Mari kita berpikir seperti Kristus. Kenapa saudara? Karena Kristus tidak pernah melihat yang negatif. Amin. Dia selalu melihat yang positif. Amin. Dia selalu melihat yang positif. Amin saudara. Dia selalu melihat saudara bahwa di dalam dirinya saudara tidak ada yang mustahil. Amin. Di dalam diri orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Di dalam diri saudara tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan akan kembangkan potensi kita saudara ya. Maka itu saudara jangan lari ya dari proses. Amin. Amin saudara. Bertekun di dalam proses. Amin saudara ya. Setia di dalam proses Tuhan saudara ya. Dan ketika kita menyadari itu saudara ya, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, menurut saya waktu kita memiliki pikiran Kristus saudara, kita akan menjadi atau memiliki pikiran yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Ya, kalau pikiran Kristus ada di dalam diri kita, kita akan menjadi kreatif, inovatif, dan inspiratif. Saudara ya, saya baca firman Tuhan saudara ya, dan saya melihat saudara bahwa Yesus satu-satunya pribadi menurut saya saudara yang sangat kreatif dan berhikmat dalam hidupnya. Dan itu begitu nyata saudara ya, itu begitu nyata. Kita perlu belajar ini saudara ya. Pikiran kreatif saudara ya. Kita bisa melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika ribuan orang datang di padang gurun dalam inisiatif Yesus saudara ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka sepanjang hari tidak makan, beri mereka makan. Amin. Filipus, orang yang berpikir secara manusiawi, dia berkata begini, mana mungkin uang seperti ini bisa memberikan begitu banyak makan saudara ya. Dalam inisiatif Yesus saudara ya. Yesus bertanya kepada orang banyak itu, apakah ada yang membawa roti dan ikan. Dan kita semua tahu cerita itu saudara ya. Bagaimana seorang anak membawa 2 ketuk roti, betul ya? Betul ya? 2 ketuk roti dan 5 ekor ikan, atau terbalik ya? Terbalik ya. 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan itu saudara ya. Bagaimana Yesus memerintahkan di dalam kreatif untuk mereka apa saudara? Dibagi dalam kelompok-kelompok supaya apa? Biasanya kalau orang udah lapar, ada makanan, kalau enggak dibagi-bagi, jadi apa saudara? Wah berantakan. Ya buktinya bantuan dari pemerintah ya saudara ya. Wah orang udah enggak lagi pikirin PSBB saudara ya. Enggak lagi mikirin itu saudara ya. Kemarin kami baru berkat, Bernis bangun tidur, antara siuman dan tidak dia jatuh, kakinya keseleo, bengkak saudara. Dan dia sakit, nggak bisa jalan. Dan akhirnya kita bawa ke dokter, maksudnya mau disuntik. Dan dokter tidak berani nyuntik. Kenapa? Waktu dia pegang jarinya sakit saudara. Takut ada yang retak saudara. Dibawalah dia harus ronsen, dibawa ke rumah sakit saudara. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Kita pulang, saya rindu lewat waduk, udah lama nggak lewat waduk saudara. Wah saya kaget loh saudara. Di waduk itu saudara penuh dengan sepeda motor, muda-mudi nongkrong. Tidak ada satupun yang pakai masker. Saudara ya, saudara saya jadi keluar keringat dingin sendiri gitu saudara. Hebat-hebat nih ya. Hebat berani, tapi menurut saya itu bukan kreatif saudara ya. Saudara, tapi Yesus itu kreatif ya, inovatif. Ya. Dia mengangkat ya 5 ekor ikan itu dengan roti itu saudara ya. Bagaimana dia berdoa
dan ada mujizat terjadi. Amin. Amin. Itu luar biasa, saudara. Waktu Yesus mau masuk di sebuah kota dan dia harus membayar pajak, saudara. Dan saudara tahu waktu itu, saudara, Yesus dijebak dan Yesus berkata kepada muridnya, pancing ikan. Amin. Ikan yang pertama yang kau dapat, buka dalam mulutnya ada 2 keping perak. Dan itulah yang harus kita bayar kepada kaisar, saudara. Inovatif loh, saudara. Kreatif. Amin. Peristiwa tentang perempuan berzina, saudara tahu kisah itu, amin. Dia ketangkap basah dan menurut hukum Taurat wanita ini harus dihukum mati, saudara, dirajam, saudara. Dan bagaimana cerita itu, saudara, Yesus dihadapkan dengan sebuah ujian yang besar, tapi Yesus kreatif, saudara. Kreatifnya gimana? Dia nulis di mana, saudara? Di tanah. Tapi heran, saudara, orang banyak enggak lihat apa yang Yesus tulis. Orang banyak melihat siapa, saudara? Perempuan itu yang berdosa harus dirajam. Dan menurut saya, saudara, perkataan Yesus itu sangat inovatif. Ya. Di saat orang mendesak-desak terus Yesus karena Yesus masih belum memberi jawaban dan Yesus berkata begini, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Hendaklah ia yang menimpuk wanita itu dengan batu. Wah, saudara, itu perkataan kreatif, saudara ya. Inovatif. Saudara. Kemarin saya dapat sebuah video dari kawan saya, mungkin itu di Spanyol ya, saudara ya. Di sebuah gereja datanglah satu jemaat yang miskin sekali. Pakai bajunya cumpang-camping, saudara ya. Karena dia tidak dapat tempat duduk, nggak tahu itu peristiwa videonya kapan gitu, saudara ya. Dia disuruh duduk pas deket mimbar, karena nggak ada tempat duduk lagi. Gereja itu penuh gitu, sudah full ya. Dan ketika pendeta itu sedang mau berkhotbah, saudara, orang miskin ini yang baru pertama kali datang, dia ngangkat tangan, dia mau maju ke muka, mau menyanyi gitu, saudara ya. Kira-kira kalau saudara jadi pemimpinnya, menjadi pendetanya, ada orang baru pakai baju cumpang-camping, duduknya di depan, pas di mimbar, di samping mimbar, terus mau maju ke muka, kira-kira saudara kasih enggak ya? Wah, saudara, tentu macam-macam pikiran, saudara ya. Tapi pendeta itu saya juga nggak tahu gembalanya kenapa kasih gitu, saudara ya. Waktu dia kasih dan ternyata dia maju, dia mau menyanyi. Waktu dia menyanyi, saudara, luar biasa, saudara. Suaranya luar biasa. Bagusnya minta ampun. Dia menyanyi di dalam kesungguhan. Ada pengurapan Tuhan turun, saudara, dalam nyanyiannya itu. Dan semua orang, saudara, langsung berdiri, langsung mengangkat tangan, langsung dilawat Tuhan, saudara ya. Terus, saudara ya, suasananya seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, menurut saya, saudara, pasti pendeta itu sedang dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kenapa dia sampai mengizinkan? Enggak mudah loh, saudara, untuk orang baru, apalagi pakaiannya cumpang-camping, maju ke muka, saudara. Tidak mudah loh, saudara. Saya percaya, saudara ya, ada pimpinan Tuhan. Amin. Dan pimpinan Tuhan dan menimbulkan sebuah kreativitas, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita, saudara, memiliki, saudara, pikiran Kristus. Amin. Nah, pertanyaannya begini, terakhir, saudara. Dari mana kreativitas itu ada dalam pikiran kita? Saya menemukan ada 3 hal. Dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, saat Anda takut dan mengasihi Tuhan. Karena Sulaiman mengatakan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus bersedia menerima nasihat dan koreksi. Saudara, Sulaiman mengatakan begini, kalau saudara punya 1000 nasihat, saudara akan mempunyai 1000 pikiran. Ya,
masalah yang terbesar dalam hidup kita sebagai ayah, sebagai pemimpin, kita kurang mau menerima nasihat. Betul, saudara? Ya, betul, saudara? Betul ya? Kita harus belajar, saudara. Kalau kita mau kreatif, kita harus belajar untuk menerima nasihat, menerima pandangan orang, saudara ya. Karena itu bisa salah satu yang Tuhan pakai di dalam hidup kita, saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih, kreativitas itu akan datang ketika saudara bersedia mencoba hal-hal yang baru. Ya, mencoba. Jadi kebanyakan kita udah merasa aman di sini, ya udah kita gini aja ya. Ketika ada sesuatu yang baru, kita sulit gitu, saudara ya. Coba saudara mencoba sesuatu yang baru, berorientasi untuk kemajuan gitu, saudara ya. Ya, berorientasi untuk kemajuan. Biasanya saudara, kreativitas itu nanti akan datang. Ketika kita mencoba sesuatu yang baru, kita belum tahu segala sesuatu. Amin, saudara. Dan di dalamnya itu Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing, saudara. Kreativitas Kristus ketika kita memiliki pikiran Kristus. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, saudara. Saya minta saudara Edwin nanti akan ke muka dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian perjamuan kudus dan berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk ya. Puji akan nama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut Rapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat jadikan dalam rumahmu. Inilah hidupku Tuhan, di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, ada satu pertanyaan yang saya ingin bertanya kepada saudara. Pola pikir apakah hari ini yang sedang menyelimuti hidup saudara? Apakah saudara hari ini sedang berpola pikir seperti Kristus? Karena pola pikir seperti Kristuslah yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita masing-masing. Dan saya mau mengajak kembali kepada saudara, kalau hari ini Bapak Ibu jauh dari pola pikir Kristus, saya mau mengajak untuk kembali kepada Kristus. Karena pola pikir Kristus adalah pola pikir yang selaras dengan firman Allah. Pola pikir yang paling sehat, yang paling positif.
pola pikir yang mendatangkan kreativitas di dalam hidup kita masing-masing dan yang menyadari tentang kebaikan Tuhan di dalam potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, saudara. Kita mau siapkan hati kita pada hari ini untuk kita mengambil perjamuan kudus, untuk kita memperbaharui diri kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Puji akan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk. Saya minta kesediaan Pak Gandhi untuk maju. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku Di tanganmu di Tuhan. tanganmu, Bentuklah seluruh amin kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu ya Bapa. dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Apakah ada di antara saudara yang terlewati belum mengambil perjamuan kudus? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Kalau tidak ada saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memeriksa hati kita dan memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan di dalam kasih-Nya. Hari ini saya memberi kesempatan kepada setiap saudara untuk berdoa. Percayalah kepada Tuhan, di dalam perjamuan kudus ada kuasa darah dan tubuh Tuhan yang hidup, yang akan memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan membaharui kita dari segala sakit penyakit yang kita derita. Di saat saudara berdoa, nanti saya memberi kesempatan untuk Bapak Miko nanti berdoa sebelum kita makan dan minum bersama-sama perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. 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 Oh Tuhan, hamba datang ke ampuni Tuhan segala kesalahan, dosa dan ampuni Tuhan. Kalau pola pikir kami belum seperti Kristus. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu, mari kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan kudus. Setelah itu Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur diangkatnya roti itu. Kemudian roti itu dipecahkan.
Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan saudara, roti yang adalah tubuh Tuhan yang kudus telah menjadi hancur karena kesalahan kita. Dan kita makan sambil kita berkata dalam nama Tuhan. Setelah itu saudara, Yesus mengambil cawan sambil diangkatnya dan mengucap syukur. Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu memakan dan meminumnya, kamu menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita minum saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat darah dan tubuhmu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kaulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kaulah yang mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Seperti walaupun dosa kami merah seperti kain kemirsi, Engkau akan putihkan seperti salju Tuhan. Engkau akan melepaskan setiap beban, setiap belenggu-belenggu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pikiran-pikiran Kristus yang lahir, yang ada di dalam diri kami Tuhan, yang menjadikan Tuhan kami menjadi kreatif di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Oh haleluya, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus bebaskanku. Nanti gelas-gelas plastik yang sudah diminum akan diambil oleh petugas dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wanti. Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan dan kita bersama-sama telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kami semua boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan terus pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini kembali ada di rumah Tuhan, amin. Untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saat ini kita akan bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan warta kita yang kita sudah terima tadi waktu kita datang di rumah Tuhan ya. Yang pertama kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk melihat petugas pelayanan minggu yang akan datang untuk tanggal 8 November, jadi ini udah masuk bulan November saudara, jadi tinggal sebulan lebih atau hampir 2 bulan ya kita akan meninggalkan tahun ini dan kita masuk tahun yang baru, puji Tuhan. Nah saudara, tanggal ke-8 bulan 11 tahun 2020 petugasnya oleh Ibu Yolena dan Ibu Wati. Untuk pembicara Bapak Pendeta Abraham Irmawan, pengumuman Ibu Hinyo, acara pagi membagi. Untuk asyirnya Ibu Winnie dan Ibu Inglan, doa tutup Ibu Hinyo, multimedia Saudari Debbie, untuk pemusik Bapak Irmawan, Saudara Andi dan Saudara Fusen,
Mari kita yang bertugas untuk minggu yang akan datang persiapkan untuk pelayanan kita lebih baik. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Yang selanjutnya untuk info umum, ucapan terima kasih kepada sidang jemaat yang telah hadir dalam ibadah dan kepada pengerja Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Buat pengerja Tuhan yang melayani baik minggu pagi ini dan juga nanti sore, Tuhan memberkati saudara semua. Dan puji Tuhan, untuk worship doa bersama hari Selasa pukul 7 malam, WL dan singernya Ibu Wanti dan Ibu Inglan. Renungan Bapak Gembala, pemusik Bapak Irmawan. Dalam doa bersama ada api Tuhan yang akan menguatkan, memberkati serta memproteksi kita bersama. Amin. Saya terus mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita datang bersama-sama di rumah Tuhan di hari Selasa berdoa bersama. Amin, ya saudara. Dan yang selanjutnya untuk pertemuan pria sejati via Zoom. Hari Kamis tanggal 5 November pukul 7:30 malam atau 19.30. Topiknya pria tegar di tengah badai. Untuk pujian Bapak Ayung, doa tutup Bapak Alin, para pria mari bergabunglah, ada berkat Tuhan untuk mengembangkan potensi para pria yang dikasihinya. Amin. Para pria ada acara spesial hari Kamis tanggal 5 ibadahnya via Zoom. Puji Tuhan. Untuk CG atau Champion Gathering tanggal 2020 tanggal 7 dan 14 November di gereja pukul 2 sampai setengah 6 sore. Ayo bergabunglah dan alami pemulihannya. Setiap peserta dikenakan kontribusi 100.000 untuk 2 kali pertemuan itu. Jadi ada 2 Sabtu ya. Dan ini untuk snack dan juga makan sore. Pendaftaran di pagi hari kepada Ibu Wanti, untuk sore kepada Saudari Lea. Jadi yang sore nanti sama Saudari Lea. Upacara baptisan air dilaksanakan Sabtu tanggal 20 November pukul 9. Kumpul di gereja. Bagi peserta mohon formulirnya sudah diisi dan diserahkan kepada Bapak Gembala serta wajib mengikuti CG dan SAT. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, amin Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu, amin. Ya, tetap semangat untuk kita berdoa 15 sampai 30 menit setiap hari naikkan doa syafaat kepada Tuhan untuk bangsa kita, para pemimpin kota dan keluarga kita. Berdoa syafaat adalah perintah Tuhan bagi kita. Pokok doanya dapat dilihat di warta jemaat. Amin, Saudara. Jadi Saudara, doa syafaat itu perintah Tuhan, bukan perintah Bapak Gembala semata. Amin, saudara. Perintah Tuhan, jadi kita wajib berdoa. Puji Tuhan. Untuk ayat mas kita minggu ini kita bersama-sama buka dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita bersama-sama membaca ayat mas kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Ayung. Terima kasih kepada Ibu Wanti yang sudah menyampaikan pengumuman kegiatan gereja kita. Terima kasih juga buat Om yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam hidup kita ya. Pikiran Kristus ada di dalam setiap kegiatan kita dalam menjalani hidup ini. Agar kita boleh bertumbuh dalam kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, ini adalah minggu yang pertama di bulan November. Kita akan memberi persembahan misi dan juga untuk membawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Nanti saya minta kepada Bapak Noven berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu. Dari awal ibadah sampai saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkat tangan-tangan yang akan beri persembahan, biarlah mereka memberi persembahan ini dengan sukacita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, bagi yang sudah menyiapkan untuk maju ke depan, kita naikkan pujian, kita mau belajar
nyatalah janjimu. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Yes. Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Sekali katakan, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu, selalu nyatalah janjimu, selalu nyatalah janjimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Bapa yang baik di surga, terima Amin. kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pagi ini, Amin. kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih Amin. kami kepada Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan pada Amin. pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan yang memberkati. Amin. Para pengerja Tuhan yang sudah melayani Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang pagi ini tidak hadir. Amin. Biarlah di hari lain kesempatan mereka boleh bersama-sama Amin, dengan kami untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi ini Tuhan kami mau terus menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami Tuhan sebentar akan meninggalkan rumah Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Amin. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir menyertai kami semua Amin. Tuhan. Dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita mau mengarahkan hati dan pengharapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, segala kasih dari Allah Bapa kita yang berlimpah-limpah telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Karena saudara telah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.